Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap menjaga kesehatan bagi adik-adik mahasiswa dan tetap semangat untuk mengikuti perkuliahan dari rumah. Oke, pada kali ini kita akan membahas materi tentang teknologi pulp dan kertas. Jadi secara umum, proses dalam industri pulp dan kertas ini ada 3. Yang pertama adalah proses pulping, yang kedua adalah proses bleaching, yang ketiga adalah proses recycling. Jadi mungkin sebelum masuk lebih mendalam tentang proses yang ada pada industri pulp dan kertas, kita lihat sejarah secara teknis kenapa dibuat kertas. Walaupun dahulu orang sudah bisa membuat vinir setebal kertas. Apa itu vinir? Vinir itu adalah lembaran kayu. Ya, sehingga pada zaman dahulu orang sudah bisa membuat vinir, lembaran kayu yang setebal kertas. Nah, jadi alasannya adalah yang pertama, warna tidak putih. Apa yang menyebabkan warna vinir itu tidak putih? Nah, karena pada lembar vinir kayu ini masih mengandung lignin dan zat-zat ekstraktif yang itu umum pada kayu. Ya. Jadi komponen kayu ini yang kalau kita bagi secara garis besarnya, sini ada lignin, ada zat-zat ekstraktif, ada selulosa dan ada homoselulosa. Yang kedua adalah permukaannya tidak homogen. Ini dibatasi dalam hal ini tentang lingkaran tahun pada kayu, sehingga itu akan mengganggu permukaan dari vinir kayu tersebut. Yang ketiga adalah tidak elastis, sehingga tidak bisa digulung atau dilipat, seperti halnya kertas. Apa yang menyebabkan vinir ini tidak elastis? Ini juga karena adanya kandungan lignin. Kemudian yang keempat adalah daya serap tinta kurang baik. Yang selanjutnya adalah dimensinya terbatas. Lebarnya terbatas vinir kertas. Jadi tergantung dari besarnya dari pohon tersebut atau lingkaran tahun dari pohon tersebut. Kemudian sulit untuk direkat. Ya, tidak seperti halnya kertas. Dan masih banyak lain latar belakang secara teknis mengapa kertas itu perlu dibuat. Selain itu, ya, adanya tuntutan kebutuhan manusia akan kertas, ya, karena sudah semakin berkembang, ya, semakin kebutuhan semakin banyak, sehingga inilah yang melatar belakangi munculnya industri kertas. Ya. Selanjutnya kita masuk kepada definisi, ya. Definisi pulp, ya, itu adalah mungkin kita sering dengar dengan istilah bubur kertas. Ya. Sebenarnya pulp itu adalah serat atau bubur selulosa. Ya. Pernah juga saya bahas di. Oke, saya ulangi. Apa itu definisi dari pulp? Nah, ini adalah serat yang dihasilkan dari kayu melalui proses secara mekanis, semi kimia atau kimia. Jadi proses
yang dilakukan untuk memperoleh pulp ini kita sebut dengan proses pulping. Dalam proses pulping ini sebenarnya adalah untuk menghasilkan selulosa. Bubur selulosa ini kita sebut sebagai pulp. Jadi proses pulping ini singkatnya adalah menghilangkan senyawa-senyawa selain selulosa, khususnya lignin dan zat-zat ekstraktif yang terkandung dalam kayu. Selanjutnya, kertas itu adalah lembaran serba sama dari jalinan serat berselulosa dengan bantuan zat pengikat dan dibuat dalam berbagai jenis serta dapat digunakan untuk berbagai tujuan. Nah, jadi bahan baku utama dari kertas ini adalah pulp. Jadi jika kita lihat dari definisinya, pulp dan kertas ini berbeda. Pulp itu adalah bahan baku utama dari kertas. Jadi untuk membuat kertas, proses pendahuluannya ini adalah proses pulping. Jadi selanjutnya bahan baku dari pulp. Kita lihat. Tadi sudah saya sebutkan bahwa bahan bakunya bisa berupa kayu, bisa juga berupa non-kayu. Nah, kayu ini juga banyak jenisnya. Ada kayu lunak dan ada kayu keras. Biasanya yang digunakan oleh industri-industri kertas itu adalah akasia. Kemudian dari golongan non-kayu, ini bisa kita lihat seperti rami, ya, jute, ya, kemudian tangkai padi, ampas tebu, ya, bambu, dan ada sebenarnya bahan non-kayu yang cukup potensial di Indonesia yaitu TKKS, tandan kosong kelapa sawit, yang saat ini kurang dioptimalkan pemanfaatannya, dan dalam industri kelapa sawit ini digunakan sebagai bahan bakar atau untuk pupuk. Kemudian ada juga sebagai bahan baku untuk industri pulp and paper adalah selulosa bakteri. Nah, ini tambahan ya, selain kayu dan golongan non kayu, di sini juga ada selulosa bakteri. Jadi sifat dari bahan kayu yang perlu diperhatikan dalam pemilihan bahan baku untuk industri pulp and paper adalah yang pertama kandungan zat ekstraktifnya, kemudian pH kayunya, kerapatan kayunya, tingkat kerusakan kayunya, kadar air, dan kulit kayu yang tersisa. Sehingga biasanya industri pulp dan kertas ini memiliki supplier bahan baku ini secara internal, atau industri tersebut memiliki kebun sendiri untuk persediaan bahan bakunya, sehingga kontrol terhadap faktor-faktor atau poin-poin yang disebutkan ini bisa dikontrol. Persiapan yang dibutuhkan, ya, yang disiapkan dalam proses pulping, ya, ini kita golongkan dari bahan baku kayu dan dari bahan baku non kayu. Jika bahan bakunya kayu, maka proses persiapannya
Ini yang pertama adalah logging, kemudian word handling, pulping, bleaching, kemudian paper making. Logging ini berarti pemotongan kayu menjadi ukuran yang lebih kecil. Word handling berarti penanganan atau memipihkan, membuat chip dari log kayu. Kemudian proses pulping tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya, kemudian proses bleaching, proses pemucatan atau pemutihan pulp, kemudian terakhir adalah proses pembuatan kertas. Untuk bahan non kayu ini agak berbeda pada tahapan prosesnya. Ya, yang pertama adalah pengumpulan bahan, ya, karena biasanya tidak tersedia pada satu tempat, dikumpulkan, kemudian disortasi, karena ada bagian-bagian yang seperti daun, ya, ini tidak mengandung serat, ini harus dibuang sehingga kita pilah, kita sortasi antara yang berserat ya, dengan yang tidak berserat. Kemudian pemotongan, selanjutnya pengeringan, proses selanjutnya sama pulping, bleaching, dan paper making. Kita lihat apa yang ada pada proses logging, nah, pada tahap persiapan bahan. Ini adalah ya, mulai dari memilah atau memilih dari kayu yang layak untuk ditebang, ya. Kemudian penebangan, pengumpulan, penyaratan, pemotongan, kemudian penyimpanan sampai ke bongkar muat. Kemudian apa itu word handling? Ini adalah membuat potongan-potongan kayu menjadi lebih kecil. Jadi produknya ini berupa log. Mulai dari penyimpanan kayu, pemotongan, pengulitan, sampai terbentuk chip. Nah, kemudian log dapat langsung untuk mechanical pulping atau proses pulping. Nah, atau bisa juga untuk chemical pulping. Nanti kita bahas tentang apa itu mechanical pulping dan chemical pulping. Kemudian ada beberapa bahan bantu dalam industri pulp dan kertas, bahan pembantu. Antara lain air, ya. Bahan baku utamanya adalah tadi kayu. Ini adalah beberapa bahan pembantu. Ada air, bahan pewarna, bahan pencerah, bahan pemutih, bahan pengisi, ya, perekat, batu kapur, sulfur, ya, natrium sulfat, klor, natrium hidroksida, peroksida natrium, dan hidrogen. Oke. Sampai di sini pemaparan awal dari materi tentang pulp and paper. Akan kita lanjutkan pada part yang kedua nanti. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.